10 keutamaan bersedekah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim, tidak beribu atau tidak berayah lagi karena ditinggal mati, merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Berikut keutamaannya. 1. Penolak bala. 2. Membuka pintu rezeki. 3. Menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Diberikan ganti yang berlipat. 5. Memperoleh pertolongan dari Allah. 6. Memperpanjang umur. 7. Menghapus dosa. 8. Terhindar dari sifat sombong dan membanggakan diri. 9. Menjadi naungan di hari kiamat. Terakhir ke-10. Mendapat keridaan. Yang saya hormati Ketua Panitia Santunan Anak Yatim dan Ibu Apa, Ibu Sri Setiawati. Yang saya hormati Ketua DKM Musyawarah Al-Amanah Bapak Warung. Yang saya hormati Ketua RW yang masih di jalan Bapak Ali Ardianta. Yang saya hormati Bapak Ustaz Rustandi yang insya Allah juga masih di jalan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para donatur Musyawarah Al-Amanah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam acara santunan yatim dan duafa yang diselenggarakan oleh Musyawarah Al-Amanah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musyawarah Al-Amanah yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Surasmi dan saya ceramah oleh Ibu Hesti. Yang ketiga sambutan dari Ketua Panitia Ibu Sri Setiawati. Yang keempat sambutan dari Ketua DKM Bapak Warung. Yang kelima sambutan dari Ketua RW. Yang keenam pemberian santunan yang insya Allah akan dilaksanakan secara simbolis. Yang ketujuh tausiah yang insya Allah akan diberikan dan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita Ustaz Rustandi. Yang terakhir acara buka puasa bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Surasmi dan Ibu Hesti. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 2019 من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sehari, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Semoga bagi yang membaca maupun bagi kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Yang pertama sambutan dari kedua panitia santunan anak yatim dan duafa kepada Ibu Sri Setiawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi taufiqi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua DKMA Amanah, Bapak Baru. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 006, Bapak Dimas Budi, Bapak Ibu para undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya, karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya. Kita semua walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang baik, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya, karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya. Kita semua walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang baik ya Pak, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk dapat sama-sama kita akan mengadakan santunan untuk yatim dan duafa yang insya Allah setiap tahun usaha anak-anak selalu istiqomah mengadakan acara ini. Berapapun besarnya, kita akan selalu menjalani ini. Doakan kita semoga setiap tahun kita selalu akan mengadakan santunan-santunan seperti ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi dari yang pertama adalah warga RT6, kemudian para relawan, para donatur yang ada di sekitaran RT di Citapak, sehingga kita dapat sampai malam tadi kita mendapatkan dana sebesar Rp16.400.000. Kita dapat menyalurkan sebanyak 17 anak yatim, 45 duafa, dan ada tambahan lagi 6 duafa. Kemudian sebagai informasi bahwa PKK RT6 ketika yang bulan Ramadan kemarin, kita juga mengadakan santunan pembekalan untuk warga di yang bulan Ramadan kemarin, kita juga mengadakan santunan pembekalan untuk warga di sekitar RT6 yang memang harus kita bantu supaya kita sama-sama senang menghadapi datangnya bulan Ramadan. Jadi PKK RT6 mengeluarkan dana dari Jansok sebesar Rp3 juta. Itu laporan dari saya. Demikian, semoga apa yang sudah dikeluarkan Allah catat sebagai bagian yang terbaik dari amal ibadah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Sosialisi yang telah memberikan sambutannya. Menunjang sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua IKM Musola Al-Amanah kepada Bapak Warung. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri lagi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama masih dalam panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya pada sore ini yang cukup sejuk. Tadi telah diguyur hujan, suasana di sini alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangat kita dalam melaksanakan acara santunan ini. Kalau dalam sebuah telah berpesan kepada Nabi Musa Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang ini, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah nanti mendapat pahala di seluruh akhir. Amin. Dan kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur warga di wilayah 6, pada seluruh panitia dan seluruh warga yang terlibat dalam acara ini. Kita sama-sama berusaha untuk menyambut anak yatim dan duafa, memuja anak yatim mudah-mudahan dari Allah seperti yang telah disampaikan dalam ayat-ayatnya. Kita semua akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya juga berharap seperti tadi Bapak Ibu Ketua sampaikan bahwa acara ini akan diselenggarakan setiap tahun insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap terus berjuang memuliakan anak yatim hingga
Jika juga nantinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam saudara perkenalkan kasih sayang Musyawarah Al-Amanah dengan sukacita mengadakan acara santunan anak yatim dan duafa di lingkungan RT6 merupakan wujud nyata semangat kepedulian kita dan kebersamaan dalam membagi sesama yang telah menjadi bagian dari ajaran agama kita yang beragama Islam. Dalam kesempatan mulia ini, kami mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah berkontribusi dalam acara ini. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semua catat menjadi amal yang terbaik, menjadi amal jariah yang akan menemani nanti kala kita sampai di alam kubur. Dan mudah-mudahan semua diberikan pahala yang berlipat ganda. Setelah menjadi dan duafa yang kita laksanakan ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai umat muslim. Melalui santunan ini kita berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang belum beruntung dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim di antara mereka. Mari kita jadikan acara ini sebagai momen untuk merenung dan memperkenalkan silaturahmi antar sesama umat, khususnya di wilayah RT6 dan di RW Jaudan. Mari kita selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan serta menyebarkan kasih sayang dan kebaikan di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menghafalkan suatu Al-Fatihah. Semoga santunan ini menjadi berkah bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah wa likulli syai'in ibar menurut Quran al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila tutur kata saya banyak yang kurang berkenan, mohon maafkan. Benar kata dari Allah, kesalahan tentu dari saya pribadi. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wano selaku Ketua MKM Musyawarah Al-Amanah yang telah memberikan sambutannya. Marilah kita sama-sama ikuti saran beliau untuk selalu menyayangi dan mengampuni anak-anak yatim. Menunjang acara yang ditunggu-tunggu yaitu santunan yang akan diberikan secara simbolis kepada ketua panitia, kepada ketua DKM, mohon kesediaannya untuk memberikan santunan secara simbolis kepada anak-anak kita. Anak-anak, silakan untuk anak-anaknya maju ke depan sini sayang.
Sebelum itu mungkin mau kesalahan lemah mohon Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk yang menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak bertanya mas. Kepada yang dipersilakan. Apa yang belum selesai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa syukuran hamdan wa syukuran. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa bi sahbihi wa sallam wa sallam min al-ta'ala wa al-fadl. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, baca al-Qur'an ya Allah pasti memberikan kita kemudahan. Allah memberikan kita kenikmatan yang insyaallah kenikmatan ini belum tentu semuanya diberikan kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita salah lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat yang telah ikutnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari syafaatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimati Allah SWT, khususnya Ketua DKM Pelalaman, Pak Lalu, pada tokoh masyarakat, para ibu yang luar biasa pada hari ini bisa menyelenggarakan iftar dan sekaligus santunan kepada Yatim Duafa yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, untuk lingkungan kita, yang insyaallah Allah akan turunkan keberkahan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dimati Allah SWT, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa ini menjadi bagian dari sebuah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita khususnya di lingkungan dan kepada sekalian, yang mana memang ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama kalau kita bicara mengenai yatim-piatu duafa. Karena insyaallah sudah kami di pengurus RW sudah mulai merapikan kepada saudara-saudara. Pertama, kita akan berbicara mengenai satu data terkait dengan data-data mengenai di lingkungan kita. Agar apa? Agar proses finalisasi yang ada di setiap musola dan masjid itu memang tertata. Artinya data-data yang akan menjadi bagian dari penerima usaha ini harus clear dulu. Nah, karena yang terjadi hari ini double masa data. Double artinya semua ini berbarengan, semua ada program santunan. Di sekolah anak ada
Al-Mubarak ini juga ada. Nanti pekan depan kita ketemu lagi di Gunung Malang juga ada semuanya. Jadi kita sangat senang Pak adanya kegiatan-kegiatan serupa seperti ini. Tetapi juga kita ingin apa yang kita lakukan ini bisa punya nilai manfaat secara maksimal ya. Sehingga proses satu data di lingkungan kita siapa sih sesungguhnya yang harus kita bantu dan bekerja. Karena kami punya program di lingkungan itu adalah bagaimana menjadikan para mustahil ini menjadi orang muda ke depan. Jadi RW hari ini mencoba melakukan proses yang namanya program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Hari ini kami lagi menginisiasi satu program yang namanya BUMS RW, Badan Usaha Milik RW. Badan Usaha Milik RW ini memfasilitasi mulai dari pengelolaan pedagang kaki lima, perparkiran yang ada di lingkungan kita, akan ada mini grocer sebentar lagi yang akan berdiri di lingkungan kita. Nah, mini grocer itu akan cukup menyerap tenaga kerja buat adik-adik kita, buat anak-anak kita ya. Nah, karena dalam perjanjiannya dengan kami hanya minta buat satu, berdayakan warga kami, yang kedua juga UMKM-nya terfasilitasi sehingga masyarakatnya bisa terfasilitasi dan juga dan insya Allah pada Ramadan ini juga akan terbit adalah setiap teman-teman yang punya usaha di lingkungan RW 13 yang kita minta cuma dua hal tadi. Satu, berdayakan warga kita untuk menjadi bagian dari pekerjaannya. Yang kedua adalah ada bukan retribusi namanya, tapi infak, du'afa dan kegiatan lingkungan. Nah, sehingga program ini mudah-mudahan punya manfaat buat lingkungan. Kalau lingkungannya maju, tapi du'afanya tidak diperhatikan, itu menjadi suatu masalah bagi kita. Allah Alhamdulillah. Mungkin itu adalah bagian dari cara-cara kami, ikhtiar kami, bagaimana memaksimalkan membantu saudara-saudara kita yang hari ini punya kebutuhan, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan menjadi orang membantu yang bukan lagi tangannya ada di bawah, tapi tangannya ada di atas. Allah. Demikian permohonan yang maaf yang kesilapan. Kalau semuanya kebenaran sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ulama dan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Noe. Mudah-mudahan kita sebagai warga SMA dapat mensukseskan program RW, salah satunya adalah mencantumkan du'afa yang benar-benar membutuhkan. Tibalah saat yang kita nanti-nantikan tausiah dari Bapak Ustaz kita, Ustaz Rusandi, yang nanti akan langsung memimpin doa berdoa ke Ustaz. Sebelumnya saya atas nama pembawa acara mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah. Bila itu pada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam penyampok yang jawab salam insya Allah dapat pahala. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Ramadan. Pertama dan yang paling utama dalam kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada tauladan kita sekalian, baginda mulia Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW yang ternyata saya sudah cukup mengenal lama menjalani. Kalau dulu saya di Taman Kebayoran ya saja. Sekarang di sini. Baru di sini, Masya Allah. Saya dulu pernah juga beliau di Taman Kebayoran juga. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Mushola Al-Amanah. Kemarin saya berkelakar saya ini dari sebelum saya nikah masih Mushola. Padahal sudah harus tunasi ya, alhamdulillah. Dulu pernah sekitar tahun 90-an sudah mulai aktif mengisi di Mushola Al-Amanah ini. Bahkan dulu pernah Idul Fitri saya mau dijemput pakai ambulan dulu. Alhamdulillah. Saya dulu pertama ya, ambulan yang pertama dulu. Para tokoh masyarakat, para pimpinan, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak disebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, kita bisa berkumpul bermuajahah silaturahim yang betul apa yang tadi disampaikan Pak RW. Hari ini banyak sekali jadwal bukber dan santunan. Salah satunya saya juga tadi mohon maaf izin dulu karena di lingkungan ada bukber dan santunan juga. Jadi ini ke pengurus DKM untuk langsung ke perumahan ini. Tapi alhamdulillah siang hari hujan cukup deras ya. Alhamdulillah tadi perjalanan alhamdulillah. Kalau sebelumnya juga alhamdulillah ya. Memang sudah Allah mengarahkan karuniakan kita tetap harus lebih banyak bersyukur. Kan kata Allah dalam Al-Quran, وَإِنْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang bilang Allah mudah-mudahan masuk surga, yang tak bilang mudah-mudahan jangan masuk angin. Lalu zakartum, ketika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, tunggu aku akan tambahkan nikmatku. Jadi kalau ibu-ibu dapat rezeki melalui suami berapapun, alhamdulillah. Insya Allah nanti pasti Allah tambahkan rezekinya. Betul? Bapak-bapak yang punya istri bersyukur atas istrinya, pasti nanti Allah tambahkan kasih sayang istrinya.
Walaupun secara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ibu bapak biar kita enggak stres, betul. Kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Kalaupun saat ini mungkin sahurnya cukup dengan rendang, alhamdulillah, bersyukur, ya. Jangan marah apa? Sebenarnya yang lain, sahurnya cukup pakai apa? Ada yang cuma makan pakai tempe terus, ada yang cuma makan ikan asin. Makanya setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Jadi kalau besok dapat suami beli baju baru, alhamdulillah. Ya, tadi ada ini kan, baju baru, alhamdulillah. Dipakai di hari raya, tak berubah tak apa-apa, masih ada itu. Dipakai di hari raya, tak berubah tak apa-apa, masih ada itu. Alhamdulillah itu hidupnya paling senang. Ya, opor ayam, alhamdulillah, gitu. Dimakan di hari raya, tak ada pun tak apa, masih banyak semut, bongkok. Jadi kita itu punya manusia ini banyak bersyukur. Jangan malah banyak kufur nikmat. Nah, ya Allah, nanti saya dulu begini aja ya. Padahal sehat itu juga ini. Saya punya telepon dulu. Telepon saya itu bilang, saya katanya nengok yang sakit. Yang tadi itu di kampung namanya Haji Supardi, itu orang terkaya di kampung itu. Nah, pas dia lagi sakit itu cerita sama teman saya, namanya panggilannya di Aap, cuma panggilannya Rojali, istilahnya rokok dalam negeri. Rojali, karena namanya Aap Rosadi. Aap, kamu mau kaya enggak? Emang kenapa? Iya, kalau mau kaya ambil kekayaan dari semua. Kenapa ini? Kenapa bisa juga penyakitnya ambil juga ya? Artinya apa itu? Walaupun kekayaan banyak, kalau sakit kan ada. Ya. Makanya dengan kaya tapi saya alhamdulillah. Ibu bapak sekalian ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini atas inisiatif dari pengurus DKI Musyawarah Amanah, kita berkumpul dalam rangka santunan. Ya. Ibu bapak sekalian ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini semua dilakukan semata-mata karena cinta kepada Allah. Karena kata Allah, "Ar-ra'aitan najmu kadibu." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Nah, salah satunya adalah yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Ibu bapak sekalian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terkait dalam pertemuan ini, ibu bapak sekalian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali merenungkan makna bulan Ramadan ini. Awal mulai ketika kita menunaikan saum Ramadan,
Kita diingatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 100. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ayat ini kita coba pelan-pelan yang beriman. Yang kita beriman bukannya apa juga. Makanya wajar pantas Bapak Ibu yang hari bulan Ramadan suka kita melihat orang cuma kelihatan apa bu? Apa banget? Yakin amantu billah, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dengan adanya Allah, Allah memerintahkan kita untuk selalu Allah SWT. Hati-hati Bapak Ibu, saat ini kan dengan medsos begitu bebas, banyak orang-orang yang pemahaman wakil itu ada pentingnya makrifat. Jadi adalah upaya-upaya Bapak Ibu, orang-orang yang ingin mengalihkan kita dari agama yang benar, mengalihkan kita dengan ajaran-ajaran yang sesat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 102 berpesan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang saat ini muslim belum tentu nanti wafatnya Islam. Makanya Allah wanti-wanti. Allah kasih warning kalau kata orang beriman juga. Jangan sampai kita yang sudah berlahir Islam dibesarkan dalam keluarga besar Islam, nikah pun dengan orang Islam, berkeluarga juga keluarga Islam, giliran matinya mati kafir, na'udzubillah ini. Maka inilah perang kumpulnya lagi. Alhamdulillah kalau ibu-ibu marahin pengajiannya bu ya. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah ada pengajian berikutnya Pak ya. Alhamdulillah. Ini jadi jangan sampai orang yang tadinya muslim karena terpengaruh dengan gurunya di medsos, gurunya di Google, akhirnya dia mengikuti pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, yang penting ma'rifat. Ini adalah hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paripurna itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ma'rifatnya luar biasa. Beliau bahkan sudah bertemu dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha. Tapi beliau masih mengajarkan kita sholat, masih mengajarkan kita puasa. Nah, ini ujung-ujung orang yang tidak jelas mengajak supaya nggak usah puasa, nggak usah sholat. Dengan satu dipercaya. Makanya ibu bapak dan sekalian, apabila kita mendapatkan hal-hal yang kita tidak paham, diajarkan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya sama orang yang mengerti Al-Quran jika kamu tidak tahu.
Jadi kembali kepada penggalan ayat yang pertama, amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat dan takdir Allah. Satu ketika dapat tahu, Masya Allah, Alhamdulillah, ini akan Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dapat dari diri, mudah-mudahan keuntungan bagi orang yang bertakwa bukan menjadikan motivasi buat kita untuk terus dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat diri saya dan umumnya bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan berdasarkan karena keimanan kepada Allah akan membentuk pribadi-pribadi orang-orang yang muttaqin. Karena atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Kalau yang benar adalah milik Allah, yang salah kehilangan saya. Itu mungkin pergi ke pasar pada rangka pasarnya di Keramat Jati. Maafkan kalau ada kata yang kasar, jangan masukkan ke dalam. Beranggulan merupakan rawati, terbang tinggi jauh ke sana. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian ini. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita, berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, yang berbuah ketakwaan melalui tahun Ramadan. Allah berikan kita harta sehingga kita bisa berinfak dan bersedekah. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa memperjuangkan agama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, 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 ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dan maafkan kesilapan kami ya Rabb, yang mungkin selama ini banyak melanggar aturan yang telah Engkau larang, bahkan mungkin jarang melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ya Rabb, kalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang zalim. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan juga kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih akan termasuk hamba-Mu yang zalim. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan juga kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Bagi yang masih ada, ya Allah, berikan kesehatan, berikan kemudahan dalam beribadah, berikan kesempatan kami untuk bisa berbakti kepada keduanya. Bagi orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, ampuni atas segala silap dan salah.
lapangkan kuburnya, berikan nikmat di alam barzah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Kumpulkan kami bersama dalam surga. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan harta, sehingga kami bisa berinfak, sehingga kami bisa berzakat, sehingga kami bisa menyantuni saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ya Allah, ya Rabbana, kalau saat ini mungkin kami senantiasa yang menerima yang menjadi mustahil. Ya Allah, berikan